dong. Nah itu menarik nih, tadi omongannya Prof. Mahfud ya, Bung Munarman boleh saya minta tanggapannya. Tadi katanya overstay, dituding walaupun dicabut akhirnya tudingan itu menggalang dana dan juga karena dideportasi karena ada pelanggaran imigrasi dan juga overstay. Tanggapannya? Ya, Yang sebenarnya terjadi bagaimana? Ya, pertama-tama memang ilmu tidak boleh dituntut karena ilmu tidak bersalah sebetulnya. Ya, jadi ilmu tidak ada kesalahan. Jadi dia harus dicari. Jangan dituntut. Jangan dituntut. Kalau dituntut dia bersalah depan pengadilan nanti. Jadi baik, saya akan mulai ya. Tadi saya sudah katakan, Habib Rizik itu visanya itu tetap berlaku. Habib Rizik itu mendapat 3 kali totalnya visa long term. Ya. Pertama sampai dengan 2017-2018, kemudian 2018 itu sampai dengan yang pertengahan kira-kira 2019 ya, 2000 itu, kemudian yang sampai sekarang diperpanjang, artinya ada perpanjangan dari bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang November, tahun 2020 ya, November tanggal 11 ya. Nah, jadi status hukum kalau visa seseorang ya itu berlaku sampai dengan tanggal kepulangannya, berarti kan tidak overstay. Kecuali kalau pulangnya tanggal 12 tuh. Kalau pulangnya tanggal 13, baru overstay. 12 pun belum overstay. 13 ya. Tanggal 11 ya. Sampai ini visanya ya. Tanggal 12 berarti overstay. Nah, dia begitu. Sementara Habib Rizik pulangnya tanggal 10. Jadi secara hukum, saya mengadukan persoalannya, tidak overstay. Orang yang tidak melakukan pelanggaran hukum imigrasi apapun tidak bisa dideportasi. Itu aspek hukum keimigrasian. Itu berlaku umum secara internasional di seluruh negara. Jadi kalau seorang Mahfud MD, saya sebutkan tadi, mendapatkan informasi sampah seperti itu, lah seorang menteri, pejabat publik menyatakan pernyataan yang berasal dari informasi yang sampah, kualitas negara kita ini seperti apa? Mau dibawa kemana negara ini? Kita nggak bisa ke sana karena Prof. Mahfudnya nggak ada ya. Nah iya, tapi kan ditayangkan, makanya dia mesti dikritik karena dia pejabat publik. Begitu. Nah, Prof. Hamka, Bung Asegaf tadi dikatakan kalau seorang menteri kualitas seperti itu, kualitas negara kita seperti apa nantinya? Ya mungkin juga beliau mengatakan seperti itu karena ada informasi yang beliau percaya. Nah, padahal mungkin juga kita tidak tahu apakah informasi itu salah atau tidak. Untuk membuktikan bahwa informasi itu salah atau tidak, ya silakan usut di mana sumber informasi itu kan. Nah itu kan dari Saudi, silakan usut di sana. Dari mana informasi itu? Karena tidak mungkin Pak Menteri ini ngomong tanpa sumber. Saya kira begitu. Tidak mungkin dia mengambil pikiran-pikiran sendiri. Pasti ada sumbernya. Sumbernya itu harus ditelusuri. Dari mana dia itu? Apakah sumbernya dari duta besar? Apakah sumbernya dari masyarakat awam di sana? Harus ditelusuri. Kalau memang sumbernya dari duta besar juga harus ditanya. Dari mana sumbernya Anda ini ngomong seperti itu? Nah, tapi bagi saya, overstay itu tidak masalah. Kalau memang Saudi sudah izinkan, pulang aja. Tidak masalah. Karena Saudi kan kalau mungkin overstay sudah dimaafkan, pulang aja. Tidak usah dipersoalkan gitu. Jadi tidak overstay, Pak. Ya maksud saya, overstay itu tidak kalau memang extendnya sudah ada. Pulang saja, begitu katanya. Saudi sudah Saya cerita sedikit. Saya Cerita sedikit apa akibat orang yang overstay. Di Saudi Arabia, Pak, kalau overstay, ya, Bang, kalau overstay itu di depan imigrasi itu diborgol. Itu yang namanya overstay. Diborgol, lalu dibawa, itu terhina sekali. Itu overstay. Ya itu artinya tidak overstay kan? Nah, artinya kan tidak. Ya jadi tidak masalah kan, ya berarti kita mau buktikan apakah omongannya Pak Menteri ini tidak benar. Diborgol dan masuk bui. Ya tak usah lagi. Kemudian baru kemudian dideportasi. Tinggal lihat faktanya begitu nanti. Ini faktanya bagaimana? Bukan, kita kewajiban untuk mengembalikan nama baik. Kalimat overstay dan deportasi itu memburukkan satu nama, dan beliau dihormati oleh jutaan rakyat Indonesia. Jadi tidak elok itu. Dengan jabatan setinggi itu tidak elok bicara di publik dengan kalimat saya beri seperti solusi itu. yang nggak terlalu panjang berdepan. Kawan-kawan FPI yang menjadi garda terdepan membela Habib Rizik, besok layangkan surat buat Pak Mahfud. Kasih video itu, minta pertanggungjawaban. Ya, dan dalam kapasitas dia pribadi bicara atau sebagai Menko Polhukam. Jadi clear ini wilayah ini sehingga tidak saling tuding. Bisa jadi juga Pak Mahfud itu mendapatkan informasi dari propaganda, bukan dari pihak pemerintah. Dari yang dibilang sampah tadi, bisa muncul dari ya kawan-kawan sana dan kawan sini. Jadi jangan tuduh dulu ini, surat aja. Tapi yang menjadi masalah begini, ada satu semangat yang menurut saya ya,
setiap tema besar pemulangan Habib Rizik itu satu kehebohan yang luar biasa. Dan rangkaian-rangkaian kehebohan itu tiket, overstay, nanti jadi atau tidak, kumpulnya nanti di mana, penggalangan emas. Ini sesuatu yang tidak menarik. Siapa yang lakukan itu, Bang? Tidak. Ini saya mengamati di ruang Yang publik. lakukan itu siapa? Saya melihat itu di ruang publik. Tidak Setiap nulis isu siapa-siapa ya, tema menyimpulkan pemulangan Habib Rizik itu digoreng semacam masuk ke ranah politik dalam rangka melengkapi persoalan-persoalan pasca pilpres. Yang menggorengnya pihak siapa? Di media sosial, termasuk bagian dari korban Pak Mahfud ini juga korban menurut saya. Habib Rizik adalah orang yang kita hormati. Tidak, kita posisi junjung. Habib Apa Rizik mungkin sudah kita ditegaskan melakukan sama itu? Prof. Mungkin. Prof bicara Berpasung dengan mewakili kita, pemerintah karena partai PDIP pendukung garda utama poros koalisi. Jelas dan tegas. Silakan pulang, tidak ada masalah. Kita ambil ini satu kejernihan. Ini toko loh. Ya, Toko Bapak, proviso. saya potong di situ. Tadi Anda bilang ada yang menggoreng. Dari pihak sini nggak mungkin dari Oh, ini sini udah yang nggak menggoreng. sehat. Gitu. Jadi selalu Sebentar kalau begini, Faisal gini. mengamati dari medsos ya, Ya. itu ya variabelnya ya. Ya. Variabel medsos itu penggorengannya isunya selalu menegatifkan dan melabeling posisi Habib Rizik. Tidak mungkin dari kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin, pakai logika akal sehat saja. Dari kita pasti akan membantah itu. Nah, siapa pihak-pihak yang menggoreng, yang mempersoalkan soal tiket palsu atau segala itu siapa? Berarti pihak yang tidak suka dengan kepulangan Habib Rizik. Pasti. Kalau sejauh ini saya lihat Kalau berimbang. itu Kalau Saya menambah. sejauh ini saya lihat berimbang. Sebentar. Ada sisi positif dan sisi negatif yang dimunculkan. Di kelompok yang tidak setuju dengan Habib Rizik juga memberi pandangan yang positif. Itu jelas dari representasi PDIP. Misal hari ini di studio, silakan pulang dengan akhlak, dengan tenang. Gini Bang Faisal. Gambaran tidak media tahu, sosial, ya, tetapi soal- saya melihat Ustaz Eka, ini tugasnya dari kawan-kawan 212, memang jangan terpancing. Bukan tempat yang Dengan propaganda Sebentar, Pak, sebelum dijawab kita jeda sejenak. Di Dua Sisi kembali